kebanyakan ceramah ya. Tapi kita akan mencoba bagaimana adik-adik ini mempunyai pengalaman meneliti ya, dari menulis jurnal. Nanti adik-adik saya arahkan bagaimana untuk belajar menulis jurnal, minimal pengalaman ya, pengalaman mengambil data di lapangan yang terkait dengan manajemen sarana dan prasarana, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk tulisan jurnal sehingga bisa terpublikasi. Jadi mungkin nanti proses perkuliahannya adalah dominasi menulis, sehingga suatu saat ketika ada lomba karya tulis ilmiah atau kesempatan melakukan penelitian sudah mempunyai pengalaman sebelumnya. Sudah terlihat di layar ya tentang instrumen penelitian, adik-adik sekalian, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi nanti adik-adik bisa memilih ya salah satu tempat, sarana dan prasarana yang ada di kampus atau di sekolah yang bisa adik-adik jangkau dengan mudah tentunya ya. Bisa perpustakaan, bisa tempat ibadah, masjid, musola, bisa taman, ya, bisa fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan badminton, lapangan voli dan sebagainya. Ya. Jadi dalam kesempatan ini tujuan mata kuliahnya adalah menggali data lapangan, kemudian setelah mendapatkan data lapangan, dikonversi menjadi data mentah jurnal penelitian, kemudian ditulis menjadi laporan atau artikel jurnal. Nah, seperti itu urut-urutannya. Nah, nanti adik-adik terbagi menjadi dua kelompok ya. Satu kelompok bisa memilih taman atau pilih perpustakaan, pilih salah satu. Dipahami ya? Yang kedua, adik-adik menentukan itu kan di pertama itu ada identitas pedoman observasi ya, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ya. Nah, tentukan tanggalnya tanggal berapa, di tempat mana ya, dilaksanakan. Idealnya dalam proses observasi itu secara formal membutuhkan surat izin observasi. Ya. Agar kemudian para pengelola sarana dan prasarana yang ada observasi itu tidak curiga atau tidak bingung. Tetapi kemudian karena jarak tempat yang begitu jauh antara Malang dengan Medan ya, ini yang ada observasi itu yang sekiranya mudah-mudah saja, yang tidak membutuhkan ribet administrasi atau pengurusan ya. Mungkin pengelola yang sudah adik kenal ya, boleh di alumninya, boleh di sekolah atau di kampusnya masing-masing silakan. Yang penting memudahkan. Ya. Nah, ini tentu keterampilan mengkomunikasikan dengan pihak yang menjadi tempat observasi adalah komunikasi yang baik. Kalau memang tidak disetujui ya boleh pindah tempat yang lain. Ya. Boleh di masjid kampus, ya, boleh di ruang kelas perkuliahan, boleh di mana saja boleh. Ya. Yang penting tidak ribet. Yang kedua pada poin kedua, observasi terhadap subjek pemakai atau pengguna fasilitas sarana dan prasarana ya. Nah, yang pertama berlatih mendeskripsikan subjek, penampilan fisiknya, gaya pakaian, gaya berbusana. Jadi ini keterampilan bagaimana adik-adik menangkap fakta di sekitar lokasi observasi. Nah, misalnya Mbak Putri ini ya, sudah ada ya Mbak Putri ya? Dengeran Mbak Putri? Atau Mbak Hafifah, kedengeran Kedengaran? suaranya? Kedengaran, Nah, Pak. ketika observasi kemudian Mbak Hafifah menulis selama waktu observasi di lapangan olahraga kampus,
ada 5 cowok ganteng melewati saya. Nah, kira-kira itu hasil observasi apa bukan? 5 cowok ganteng melewati saya, Mbak Viva. Kira-kira itu bukti observasi atau tidak? Ada 5 orang cowok ganteng mendekati saya dan mengatakan, Mbak sedang ngapain? Kemudian saya menjawab, saya sedang mengobservasi berdasarkan tugas dari Pak Angga. Nah, kira-kira pernyataan seperti itu, 5 cowok ganteng menghampiri saya itu bagian dari observasi atau bukan? Observasi, Pak. Yang 5 Observasi, Pak. cowok ganteng yang kamu tuliskan tadi itu bukan dari bagian observasi, tapi opini kamu terhadap 5 cowok tadi. Ya. Nah, itu jangan sampai ya. Karena 5 ganteng, ganteng itu kan relatif gitu kan ya. Ya, cara nuliskan gimana? Ada 5 orang cowok dengan tinggi sekitar 170 cm datang berkelompok menghampiri saya. Kemudian salah satu cowok yang berbaju merah menanyakan, sedang ngapain, Mbak? Saya dengan sedikit terkejut mengatakan, saya sedang lagi mengobservasi. Lah, begitu cara mendeskripsikan observasi, ya. Jangan sampai bercampur dengan opini dari peneliti. Jilbab jilbab hitam yang digunakan Putri terlihat mengkilat karena menggunakan branding dari merek ternama, misalnya begitu. Nah, kira-kira itu observasi apa bukan Putri itu kalau nulis gitu? Kira-kira itu tulisan observasi nggak Putri itu? Observasi, Pak. Bisa. Jelaskan kenapa Observasi, bisa. Pak. Ya? Karena itu termasuk dari penampilan fisik, bahan pakaian atau Ya. gaya berbusana, Pak. Ya, jadi menceritakan apa adanya ya. Nah, nggak boleh nanti ketika observasi bercampur dengan opini. Teman saya, Putri, selalu aktif menggunakan fasilitas olahraga di kampus, misalnya begitu ya. Meskipun dia terlihat judes, namun dia aktif menggunakan lapangan olahraga itu. Nah, kira-kira itu observasi apa bukan? Opini, Pak, itu. Opini ya, karena ada judesnya ya. Jadi tolong hati-hati ya, jangan sampai curhat dimasukkan dalam hasil observasi. Nah, ini adalah salah satu teknik menulis kualitatif ya. Jadi penelitian itu ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif mengandalkan narasi ya, deskripsi. Nah, saya merasa agak bosan ketika melihat 2 orang cowok sering menggunakan fasilitas olahraga di kampus saya. Kebosanan saya terjadi karena 2 cowok itu selalu menggunakan baju yang sama setiap kali menggunakan fasilitas olahraga voli, yaitu baju merah dan putih. Nah, kira-kira Hafifah itu termasuk observasi apa tidak? Tidak, Pak, karena itu termasuk opini. Nah, ya, jadi gitu ya. Bisa ya membedakan antara menulis opini dan menulis observasi ya. Ya. Nah, perilaku ini gunanya sampean juga nanti ketika sampean nulis cerpen misalnya kan bisa mendeskripsikan situasi pelaku kan ya. Nah, jadi ini kemampuan yang harus sering dilatih mendeskripsikan tempat ini ya satu saat bisa dikembangkan dalam bentuk tulisan yang lain ya. Kemudian perilaku nonverbal ekspresi wajah. Nabila, gadis dari Aceh tersebut, seringkali ketika bertemu dengan saya matanya memerah. Bukan karena dia sakit, namun kelihatannya dia memikirkan seorang pria yang terus-menerus menghantuinya. Lah kira-kira itu opini apa observasi itu Nabila kalau ngomong seperti itu. Opini, Pak. Kenapa? Kan ada fakta bahwa mata kamu memerah misalnya itu. Ya kan itu masih perkiraan dia memikir apa masa pikirkannya gitu, Pak. Ya.
Jadi nanti ketika menganalisis juga jangan sampai bias ya, campur aduk antara opini dengan hasil observasi. Ya. Ya, Pak. Jadi nanti kalau mata memerah, kemudian seringkali terlihat menangis, nah itu dikonfirmasi dengan wawancara sehingga bisa menjadi fakta, begitu ya. Ya kayak begitu ya, Jadi nanti kekuatan observasi itu pada informasi yang rinci ya. Jadi misalnya kamu nulis tentang jilbab hitam, ini semuanya pada pakai jilbab hitam ya. Itu kekuatan observasinya pada detail atau informasi yang rinci ya. Dari jenis kain apa, misalnya begitu ya. Modelnya apa, misalnya begitu ya. Model Paris atau model Syar'i atau model apa begitu ya. Harganya berapa, dibeli tahun berapa, di toko mana. Lah itu kekuatan dari observasi jilbab misalnya begitu. Kalau kacamatanya si Hafifah misalnya ya, ketebalan lensanya berapa gitu kan, dipakai sejak tahun berapa gitu, kan, gitu. Digunakan untuk yang minus atau yang minus atau yang plus ya. Jadi kekuatan observasi adalah pada perincian informasi ya. Tapi tidak semua informasi digunakan sebagai bahan penelitian. Nanti akan ada proses penyaringan ya, mana yang relevan dengan topik penelitian dan mana yang tidak. Gerakan tubuh ya. Seringkali Hafifah menempatkan tangannya pada dagu sebelah kiri. Kelihatannya banyak utang, namun saya kira tidak hanya utang, namun juga banyak cowok yang menaksirnya. Nah, kira-kira itu hasil observasi apa opini itu? Opini itu, Pak. Opini ya. Jadi sudah mulai canggih ini ya Putri ya, membedakan opini dengan fakta gitu kan ya. Jadi kalau bisa mendeskripsikan gerakan tubuh, kemudian senyum, kerutan dahi, itu juga kekuatan dari seorang peneliti ya. Jadi seakan-akan pembaca itu masuk dalam lokasi penelitian yang diobservasi oleh peneliti gitu kan. Ya, seakan-akan masuk. Nah, setting tempat ya, misalnya ruang kuliah di tempat saya belajar, ruangannya terdiri dari 15 kursi, yang masing-masing kursi terbuat dari kayu jati. Dimensi dari kayu jati tersebut dengan panjang sekitar 40 cm, tinggi 30 cm, dan sebagainya. Sebagian ada yang terkelupas catnya, sebagian lagi ada yang berbahan dari besi. Kira-kira itu observasi apa opini? Afifah, kira-kira observasi apa opini? Observasi, Pak. Observasi ya, ya. Jadi lukiskan secara detail ya. Kalau kamu berbicara tentang dinding, misalnya dinding ruangan di India ya, ukuran dindingnya berapa, warnanya apa misalnya. Kalau warnanya tidak kamu ketahui, ya terus apa adanya sebagaimana alat indera yang kamu tangkap. Warna dinding yang ada di ruang perkuliahan B510 nampaknya seperti warna abu ke kuning-kuningan atau kuning ke abu-abuan karena sangat bingung sekali. Itu nggak apa-apa seperti itu. Ya, itu artinya menulis secara naturalistik. Nah, ya. Misalnya eh, seperti Putri itu warna dindingnya apa itu backgroundnya itu? Kuning, Pak. Kuning kuning pucat. Kuning pucat. Memang ada kuning yang pucat karena banyak kan mikirin utang gitu kan, sehingga dia terlihat pucat. Ya. Nanti bisa aja anu ya, dikonfirmasi dengan kamu browsing di internet misalnya ya. Kamu foto sebagaimana informasi di Google, warna kuning pucat ini disebut dengan warna ini. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi ada data observasi dan satunya lagi data referensi dari Google. Nah, itu kombinasi, nggak masalah ya. Sehingga kemudian wawasan kamu tentang warna itu menjadi lebih banyak gitu kan. Nah, selama ini hanya kuning, tapi sekarang ada kuning pucat,
kuning setengah pucat, kuning sangat pucat misalnya begitu. Nah, itu kan berarti sangat detail gitu kan. Ya. Warna-warna kuning seperti ini biasanya juga digunakan pada dinding-dinding yang berkarakter inilah itu informasi tambahan. Ya. Jangan lupa juga setting waktu ya, siang, sore, hari misalnya ya. Pada saat diwawancara terlihat hujan rintik-rintik, ada sebagian ruang yang terlihat bocor, namun ada juga yang lain. Misalnya kamu ceritakan situasinya siang, sore, atau saat interaksi antara mahasiswa satu dengan yang lain. Pada saat dilakukan observasi ini, kebetulan pada jam 10.00 WIB terjadi proses perkuliahan yang dipimpin oleh Bapak Ahmad selaku dosen pembimbing tadris bahasa Inggris. Pak Ahmad seringkali menggunakan ruangan ini pada pukul 10 untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Karena ruangannya lengkap, terdiri dari LCD, kemudian ada WiFi, kemudian ini merupakan salah satu ruangan favorit para mahasiswa dan dosen. Nah, kira-kira seperti itu, laporan seperti itu gimana, Putri? Apakah itu laporan observasi atau bukan? Observasi, Pak. Observasi kenapa? Karena dia sesuai sama yang dilihat gitu, sama yang katanya. Nah, kalau saya tadi mengatakan bahwa ruangan ini merupakan salah satu ruangan favorit bagi dosen dan mahasiswa, sebagaimana pengakuan Hafifah dan Rizky Umi yang diwawancarai pada tanggal 23 Mei. Nah, seperti itu gimana? Observasi juga, Pak, karena Nah, sudah ada penelitinya gitu. ya, jadi boleh ya seorang peneliti itu menggunakan kombinasi data ya. Data observasi dikombinasi dengan data wawancara dikombinasi dengan data dokumentasi. Ya. Jadi misalnya nanti ketika kamu menulis laporan, kamu foto dulu, terus kamu ceritakan isi dari foto ruangan tadi, ya, misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian juga bercerita tentang lingkungan fisik, misalnya akses jalan, akses menuju gedung perkuliahan ya. Untuk memasuki gedung perkuliahan Tadris Bahasa Inggris di gedung A, lokasinya berada di utara, misalnya di utara, yang paling utara di Dana Kampus. Untuk menuju ke sana diperlukan waktu 5 menit hingga 10 menit untuk berjalan kaki. Biasanya para mahasiswa juga memarkir kendaraannya di sekitar gedung itu. Namun gedung tersebut karena memiliki parkiran yang sempit, hanya seluas 10 meter sehingga tidak banyak yang para mahasiswa yang menggunakan sepeda motor untuk mencapai gedung itu. Kebanyakan dari mereka memilih jalan kaki karena lebih cepat dan lebih memudahkan untuk sampai ke sana. Nah, seperti itu untuk mendeskripsikan rute atau akses jalan menuju gedung ya. Nah, paham ya? Jadi diceritakan prosesnya. Atau boleh aja menggunakan titik koordinat Google Maps misalnya ya. Gedung perkuliahan ini bila dilihat dari Google Earth misalnya ya, pada garis lintang utara ini, nah itu boleh. Dana lokasi boleh kamu tambahkan sebagai data penguat menceritakan kondisi bangunan. Boleh juga menceritakan masalah-masalah yang muncul pada saat observasi. Ya, misalnya masalah yang muncul tidak banyak mahasiswa yang mau berkooperatif membantu kita, misalnya tidak mau diwawancarai. Ada beberapa mahasiswa yang merasa malu dan tidak mau diwawancari karena lagi gak mood. Itu diceritakan di laporannya boleh, ya, ditulis apa adanya. Namun juga ada yang simpatik dengan saya. Salah satunya adalah si Aldi Taher misalnya ya, yang membantu bahkan mendampingi saya sewaktu melakukan observasi. Nah, jadi nggak apa-apa ditulis seperti buku harian ya, seperti buku harian. Nah, jadi ceritakan seperti itu.
Catatan lapangan, nah ini dalam bentuk paragraf. Setelah selesai menulis observasi, nanti dibuat catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini ya tadi campuran antara eh, tulisan observasi dan catatan dari peneliti. Catatan dari peneliti itu seperti tadi itu loh. Ada sebagian mahasiswa yang welcome dengan tugas observasi saya, ada yang tidak. Salah satunya sih. Nah, itu kan bukan hasil observasi tapi curhatan dari curhatan dari penelitinya lah. Itu kalau tulisan peneliti dan hasil observasi digabung namanya field note. Nggak apa-apa dijadikan satu ini, biar kita itu seakan-akan berpetualang di dalam observasi sampean, gitu kan? Ya. Itu bisa aja diterapkan di yang lain ya. Itu kadang-kadang itu malah bisa melahirkan cerpen yang menarik itu. Jadi sampean sambil sambil nulis tugas juga bisa aja bercerita apa begitu ya, catatan harian di kos atau apa. Itu seenggak-enggaknya akan membangun insting ya, membangun kepekaan namanya dalam menulis. Nah, latihan kayak gitu juga enak juga ya. Setting psikis juga dimainkan ya. Nggak apa-apa itu untuk sebagian, meskipun saya ini adalah tidak pernah menulis, oleh Pak Angga disuruh menulis. Ini merupakan pengalaman pertama saya sebagai seorang mahasiswa Tades Bahasa Inggris yang disuruh observasi dengan berbagai macam instrumen. Bagi saya ini berat, namun saya nawa itu meniatkan diri untuk menjadi penulis hebat. Dimulai dari langkah-langkah kecil seperti ini. Lah itu nggak apa-apa ditulis seperti itu. Jadi biar apa ya? Biar ini menjadi life story kamu sendiri ya. Jadi ada catatan perjalanan hidup kamu yang kamu tampilkan. Nah, sebagai kenang-kenangan ya. Ya nggak masalah itu kan. Itu malah menjadi bunga-bunganya penelitian. Ya biar nanti kamu terkenang gitu kan ya. Nanti kalau wawancara juga begitu ya. Jangan lupa ditulis secara umum nama. Kalau namanya nggak mau ya boleh disamarkan ya. Inisial boleh ya. Untuk menjaga kerahasiaan misalnya ya. Nama atau siapa. Wawancara terkait dengan apa kepemimpinan yang kepemimpinan apa kepemimpinan penggunaan fasilitas di sana gitu kan ya, boleh menggunakan kata-kata kak brosis dan sebagainya on community. Lalu kamu gali pengalaman hidup mereka menggunakan fasilitas, sudah berapa lama menggunakan fasilitas di kampus ini gitu kan ya. Kalau dia takmir masjid sudah berapa lama dia di masjid melayani para jamaah, bagaimana kebersihan lingkungan di sekitar masjid misalnya begitu ya. Nah, itu bisa menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu wawancara yang sudah punya daftar pertanyaan, atau kamu bisa aja improvisasi ya, improvisasi atau apa gitu ya, spontanitas itu kan tanpa menggunakan tes nggak apa-apa. Misalnya sama cewek begitu kan ya, teman kamu sekelas yang cewek, Mbak, bisa minta waktunya nggak? Kita sambil ngobrol di kantin itu nanya-nanya tentang fasilitas kantin misalnya. Nah, kamu malah meneliti tentang fasilitas kantin, ya nggak ada masalah kan? Sambil ngopi, sambil ya, sambil nyamil-nyamil begitu. Direkam, Mbak, mohon izin boleh nggak saya merekam hasil wawancara kita sebagai bahan untuk diskusi saya dengan dosen saya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi minta izin dulu terhadap informannya ya. Cari informan yang gratisan, jangan yang bayar ya. Karena sampean masih kere ini kan. Jangan nyari yang, wah ini sekali wawancara ditarif 10.000. Wah kasihan temen. Cari yang murah meriah saja ya, teman-teman sendiri ya. Nanti kalau sudah semester akhir, kalau sudah skripsian, sudah punya pengalaman dari tugas ini ya. Gitu. Ini boleh dirubah-rubah sesuai dengan kondisi yang sampai hadapi ya. Ini hanya patokan awal aja. Tentang pertanyaan-pertanyaannya bisa disesuaikan dengan yang terjadi di tempat sampean. Boleh terkait dengan peran dari pengelolanya atau konsumen pengguna kantin tadi, sumber dana, faktor yang mendorong dan sebagainya. Nah, wawancaranya ini sangat kondisional. Jangan lupa nanti pada waktu proses melakukan tugas ini difoto. Wah, ketika saya observasi, saya tunjukkan ini, Pak, saya sedang melakukan observasi. Wawancara difoto saat kamu wawancara dengan informannya, dengan narasumbernya. Dan yang
ketiga, metode pengumpulan datanya pada menggunakan dokumentasi ya. Buku, jurnal yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana atau media massa ya, televisi, buletin, liputan opini dari Facebook dan Instagram. Misalnya wawancara dengan WhatsApp boleh nggak Pak? Nah, karena nggak bisa ketemuan nih, wawancaranya via WhatsApp boleh ya, boleh. Buktinya apa? Screenshot. Ya, screenshot hasil anunya begitu. Jadi sekarang era media saat ini juga semakin berkembang, banyak sekali instrumen-instrumen wawancara ya. Bisa pakai Google Form, bisa bisa Zoom meeting, bisa FGD dan sebagainya. Nah, seperti itulah gambaran dari pengumpulan data kualitatif ya. Kalau sampean sudah punya mata kuliah MEPEN, metodologi penelitian, nah seperti inilah cara peneliti amatir ya, peneliti kelas pemula untuk melaksanakan penelitian. Minimal sampean, oh kayak gini atau gambaran-gambaran dari mengelola penelitian kualitatif. Nah, seperti itu, brosis atau apa panggilannya kalau anak muda di Medan itu apa itu ya? Seperti itulah gambarannya. Ada pertanyaan, Mbak Putri atau Mbak Afifah? Nanti kalau masih bingung ya nanti direnungkan dulu, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Mungkin sekarang masih blank atau ada kegiatan lain nggak masalah. Nanti akan saya bantu. Sampean adik-adik ini menulis sebisanya, nanti saya edit. Ya, jangan khawatir. Dan kita nanti kalau ada lomba ya coba kita daftarkan kan gitu. Siapa tahu ya namanya ya keberuntungan itu siapa yang tahu ya. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan adik-adik punya satu tulisan. Nah, jadi oleh-oleh dari kuliah di Malang itu apa hasilnya? Satu tulisan. Nah, satu tulisan kalau nanti nggak bisa terbit di jurnal, saya usahakan jadi buku lah ya, buku kenang-kenangan. Berbekal dari catatan observasi sampean. Ya. Jadi kuncinya catatan observasi sampean. Ya. Karena ini bahan mentah ya. Catatan observasi itu seperti orang buat roti ya. Orang buat roti itu butuh butuh telur, butuh mentega. Ya, ya telur menteganya itu catatan observasi sampean, yang gitu kan. Kalau nggak ada telur, nggak ada menteganya nggak bisa jadi roti. Ya sama dengan tulisan ini ya. Kayak gitu ya. Wah ini sudah diberitahu oleh Zoom meeting 10 menit mau selesai. Gitu ya Mbak Putri ya. Kalau ada pertanyaan mungkin cukup. Sepertinya nanti Pak nanyanya Ya, dibaca-baca ulang. ya baca-baca dulu ya. Ya, nanti kalau saya telat meresponnya karena HP dipegang anak ini lagi YouTubean. Nanti agak lama kadang-kadang gitu ya. Tapi tetap akan saya respon ya. Gitu aja ya. Sambil sarapan nanti bisa diskusi dengan sendiri sambil jalan. Semoga ini punya barokah bagi kita semua. Semoga adik-adik tetap semangat mengikuti perkuliahan walaupun minim ya. Saya sebenarnya itu agak canggung ini kalau pakai Zoom itu. Saya lebih suka itu kuliah langsung gitu loh. Ya, ngobrolnya itu lebih enak. Kalau kamu lihat di YouTube saya itu, wah, mahasiswa saya itu lebih seneng ngobrol langsung gitu. Karena kalau gini nih, waduh saya itu juga bingung repot gitu kan ya. Ya semoga nanti ada jalan yang memudahkan kita semua ya. Baiklah adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya untuk diskusi lebih lanjut. Ya, bisa kita di grup WhatsApp atau di forum yang lain ya. Semoga adik-adik memperoleh manfaat dari ini semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sampai semangat ya. Iya, Pak. Pak.